Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini, dan apa yang ingin kita bahas di video kali ini adalah tentang lanjutan dari babak semifinal FIDE Grand Prix leg kedua di Belgrade, Serbia, di mana turnamen ini mencari 2 pemain terakhir untuk melengkapi 6 pemain yang sudah lolos ke turnamen kandidat. Turnamen kandidat merupakan turnamen yang akan mencari penantang juara dunia catur Magnus Carlsen. Nah, di babak semifinal FIDE Grand Prix leg kedua ini, salah satu partainya mempertemukan antara pecatur nomor 1 Belanda, Anish Giri, berhadapan dengan pecatur dari Rusia, Andreikin Dmitri, yang memiliki peringkat 24 dunia. Teman-teman, format dari babak semifinal FIDE Grand Prix sebenarnya adalah permainan catur standar 2 kali match ya, hitam dan putih. Nah, di partai lain, semifinalnya terjadi antara Richard Rapport melawan Maxim Vachier-Lagrave. Dan mereka cukup 2 kali bermain dengan catur standar dan dimenangkan oleh Richard Rapport. Hasilnya adalah 1,5 untuk Richard Rapport. Dan Richard lolos ke babak final. Nah, sementara Anish Giri dan Andreikin, mereka bermain dengan catur standar, hasilnya 1-1. So, untuk menentukan siapa yang akan bertemu dengan Richard Rapport di babak final, mereka harus bermain lagi dengan sistem tiebreak, yaitu dengan format waktu catur cepat 25 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya, dengan 2 kali permainan. Nah, di game pertama mereka hasilnya remis, jadi ini game keduanya, game menentukannya bagi mereka. Anish Giri pegang buah putih, Andreikin pegang buah hitam. Nonton terus sampai habis. Jangan lupa, jangan di skip iklannya, biar RL Chess terus semangat bikin konten dan AdSense-nya bisa bikin turnamen catur. Ya, Anish Giri memulai dengan E4. Andreikin Dmitri menjawab dengan C5, kuda F3, kemudian E6, D4, pion C makan D4, kuda D4, kuda C6, kuda C3, dan A6. Kemudian kuda makan C6, dan pion B makan C6. Nah, ini merupakan pattern dalam pembukaan Sicilia Taimanov Variation, teman-teman. Yang pertama kali dibuat atau sang kreatornya adalah Grandmaster ahli teori dari Uni Soviet, yaitu Mark Taimanov. Nah, bagaimana pola serangan bagi putih? Biasanya memplot gajah di petak D3, dan dia ciri khasnya adalah makan kuda di petak C6. Kemudian, putih biasanya akan melakukan serangan ke sayap raja dengan memplot gajah di petak D3-nya ini. Sometimes, putih biasanya melakukan serangan dengan rokade, kemudian F4, atau bahkan menempatkan menteri F3 dan memindahkan menteri ke petak G3. Nah, hitam biasanya akan memplot dengan D5, gajah B7, kuda F6, dan bahkan banyak partai menyajikan hitam tidak rokade dengan variasi Mark Taimanov ini. Dan kemudian memplot benteng B8 juga untuk menyerang ke petak B2. Selanjutnya di sini Anish Giri sesuai teori memplot gajah D3, D5, kemudian rokade, hitam kuda F6, putih kemudian menteri F3. Mulai melakukan manuver-manuver untuk menyerang, mempersiapkan perwiranya untuk menyerang ke sayap raja Andreikin Dmitri. Andreikin gajah B7, Anish Giri benteng E1. Kemudian Andreikin gajah E7 dan Anish Giri menteri G3. Menteri G3 memindahkan menterinya, mengancam petak G7. Yang pasti di sini sudah ditunggu, jika Andreikin Dmitri melakukan langkah rokade, maka putih bersiap dengan serangan gajah ke petak H6. Dan kemudian apabila kuda E8 akan memindahkan benteng AD1 dan akan memindahkan manuver-manuver perwiranya untuk menyerang ke pertahanan dari Andreikin Dmitri. Setelah menteri G3, Andreikin mengetahui ini, dia tidak melakukan rokade, teman-teman. Ya, tapi dia melakukan langkah yang luar biasa membuat pertandingan jadi lebih seru, yaitu langkah H5. Langkah ke-11 ini, teman-teman, coba teman-teman pause videonya dan tebak kira-kira apa yang akan terjadi jika putih melakukan langkah menteri makan pion G7. Karena dalam partainya Anish Giri melakukan langkah H3, tidak berani ambil pion di petak G7. Apa yang akan terjadi? Coba pause videonya dan tebak. Ya, jika putih di sini melakukan langkah menteri makan G7, maka hitam akan menjawab dengan benteng G8.
Dengan secara sadar Andreikin memang sengaja memberikan pion G7-nya untuk membongkar jalur G-nya ini, membuang satu pion dengan komplement, dengan keuntungan yang ingin dia dapatkan adalah membuka jalur G dan menyerang ke sayap raja milik Anies Giri. Menteri H6 melanjutkan dengan Menteri B6, memberikan tekanan pada pion F2 dan diagonal dari B6 ke Raja G1. Nah, kemudian mungkin Anies Giri bisa melakukan langkah Menteri F4, menjaga pion F2-nya, dan kemudian di sini Andreikin akan memilih rokade panjang. Nah, inilah yang akan terjadi jika Putih melakukan Menteri makan G7. Nah, Sobat RL Chess, berani nggak? Menurut Sobat RL Chess, ini enak nggak buat Putih? Gitu. Nah, jika tidak enak, maka jangan dipilih line ini atau variasi ini. Nah, ini jika dilanjutkan dengan E5, maka dia akan kuda D7 ya. Memberikan lagi pion di F7-nya. Dan jika dimakan itu sebuah jebakan karena benteng D F8 membantu Menteri petak B6 mengancam pion F2, guys. Pion racun tuh. Nah, oleh sebab itu, setelah H5, di sini Putih melakukan langkah H3. Simple ya. Menjaga kuda tidak bisa diplot ke petak G4. Selanjutnya hitam memilih Raja F8, tidak memberikan lagi pion di petak G7-nya, tapi memindahkan Raja petak F8. Ya jelas, hal itu harus dilakukan oleh hitam karena benteng di petak E1 ini sudah menunggu, mengancam Raja di petak E8. Mohon maaf. Kemudian Putih melanjutkan dengan Gajah F4, guys. Melakukan development pieces atau mengembangkan buah, hitam H4, Menteri F3, Raja G8, pindah lagi rajanya, rokade manual ya. Tapi tidak memindahkan benteng di petak H8 untuk membantu serangan ke petak sayap raja, sisi sayap raja dari Anies Giri. Kemudian Putih benteng A D1. Andreikin Dimitri kuda H5, ancam gajah gelapnya milik Anies Giri. Anies Giri menolak dengan gajah H2. Kenapa tidak mau memberikan gajahnya? Ya sayang ya teman-teman, karena di sini jelas sekali bahwa jika kehilangan gajah gelap milik Anies Giri, maka sepasang gajah ini akan lebih merepotkan. Kemudian Andreikin Dimitri gajah D6, mencoba menukar gajah gelapnya, dan di sini ya terpaksa Anies Giri harus melakukan pertukaran. Kenapa terpaksa? Karena kalau misalkan di sini memilih langkah E5, maka berakibat kurang bagus untuk gajah gelapnya. So dia di sini gajah D6, Menteri D6, E5, ancam Menteri, dan menekan titik F6, pergerakan dari kuda milik hitam. Di sini Andreikin Dimitri Menteri B4, ancam pion B2 sekaligus mengincar petak di petak F4 untuk diplot kuda ke petak F4. Ya tentu saja Anies Giri tidak mau hitam mendapatkan space itu dan akhirnya memilih kuda E2. Memberikan pion gratis di petak B2, tapi sebenarnya bukan pion gratis, pion racun ya. Kalau dimakan maka benteng B1 dan gajah di petak B7 akan hanging, akan jatuh teman-teman. Andreikin Dimitri G6. Kemudian Putih C3, Menteri E7. Andreikin Dimitri memplot menterinya pulang ke petak E7 untuk menjaga pion F7 dan membantu pertahanan Raja Hitam. Kemudian langkah kurang tepat Anies Giri B4, karena seharusnya di sini langkah yang lebih tepat adalah Menteri G4. Mencoba mendorong pion F4 dan coba kuda D4, kuda F3 juga kuda G5. Ya, Anies Giri malah jalan B4 di sini. Mencegah dua pion hitam ada di petak C5 dan D5. Hitam A5, Putih A3, dan gajah A6. Ya teman-teman, kalau kalian lihat evolution bar-nya dari tadi sudah unggul untuk Putih ya teman-teman. Ya jelas kenapa, karena di sini buah Putih sudah dalam perkembangan yang cukup bagus, sudah mengontrol permainan, tapi masalah untuk hitam di sini adalah bentengnya ini nih, dan pergerakan buahnya juga masih terbatas teman-teman, kurang begitu bagus gitu. Nah, jelas Anies Giri unggul di sini. Setelah gajah 6, dia kuda D4. Mengancam pion C6, di sini makan Andreikin Dimitri, dan kesalahan dari Anies Giri adalah makan dengan menteri. Harusnya di sini lebih tepat makan dengan benteng. Tetap membiarkan Menteri F3 di sini, tetap stay untuk mengancam pion F7. Nah, gitu. Kemudian Menteri D3, Andreikin Dimitri melakukan langkah tanda tanya nih.
Langkah yang salah, karena harusnya dia pion A makan B4. Kemudian benteng B1 dijalankan oleh Anies Giri, langkah yang tepat dan membuat keunggulannya meningkat. Menteri A6, adu menteri, dan dorong pion B5. Ini langkah yang kurang bagus ya. Langkahnya harusnya di sini apa, teman-teman? Ya harusnya di sini Anies Giri menolak pertukaran, karena posisinya dia lebih bagus lagi kalau misalkan ada menteri di sini. Tapi menolak pertukarannya bukan dengan dorong B5, teman-teman, tapi dengan menteri D2, karena kita tahu di sini pion C6-nya kan lagi diancam ya oleh kuda. Tapi dengan mendorong pion B5 ini, maka hilanglah titik lemah dari hitam, kemudian ditukar, dan ya sudah hilang kan pion-pion yang lemah tadi. Ya, benteng B5, hitam kuda G7, putih mungkin bisa melakukan benteng B8 yang apabila dimakan menterinya akan jatuh, tapi di sini masih ada langkah raja H7, guys. Oleh sebab itu, setelah kuda G7, Anies Giri jalan benteng EB1. Andreikin menteri C8 menjaga back rank check di petak B8, sekaligus coba menteri memberikan tekanan pada pion C3. Putih benteng B6, kurang tepat nih. Nah, ini agak sulit dimengerti juga tujuannya apa. Mungkin kalau ditanya tujuannya mungkin untuk kuda C6 atau benteng C6 ya. Memberikan ancaman kepada menteri untuk menterinya keluar dari pertarungan sayap menteri ini. Langkah yang lebih tepat lagi harusnya di sini langsung aja ke 7 rank, baris ke-7 ya, mengancam petak F7 ini. Benteng B6, hitam menteri C5, langkah yang kurang tepat karena harusnya kuda F5 mengadukan kudanya untuk menghilangkan perwira yang bagus ini. Ya, setelah menteri C5, Anies Giri menteri F3, mengancam pion F7, dan ini sebuah langkah yang bagus. Kemudian hitam benteng F8. Lihat evolution bar-nya meningkat lagi, jadi lebih tinggi lagi untuk putih. Dan di sini benteng B8, Anies Giri, langkah yang tepat. Dan harusnya hitam di sini menjawab yang paling tepat adalah kuda F5. Tapi dalam partainya, Andrikin melakukan blunder dengan menteri makan pion A3. Ya, mungkin ini karena waktunya krisis ya, teman-teman. Tinggal 1 menit 14 detik. Dan kita tahu bahwa catur cepat itu memaksa pemain catur untuk menemukan langkah yang tepat dalam waktu yang terbatas. Dan kadang-kadang tidak bisa menemukan langkah yang tepat. Menteri A3, dan sebenarnya ini keunggulannya cukup besar untuk putih, tapi langkah selanjutnya Anies Giri melakukan langkah yang blunder lagi. Ketika lawannya blunder, Anies Giri balas dengan blunder juga. Harusnya langkah yang tepat, teman-teman, dalam posisi ini. Coba pause videonya dan tebak. Cari langkah yang tepat untuk putih. Ya, harusnya di sini langkah yang tepat bagi putih adalah memplot menteri F6. Dengan tujuan apa sih menteri F6? Contohnya, di sini adalah ada ancaman kuda C5, dan di sini mungkin jika hitam melakukan langkah menteri C5, kira-kira apa jalan putih? Ya, jalan putih adalah benteng 1 B7. Tujuannya adalah ambil pion F7 karena ini dalam posisi peraduan. Nah, jika raja H7, kira-kira jalan apa? Ada yang bisa nebak? Ya, ada jalan kuda E6, guys. Wow. Dan kalau dimakan, ini checkmate. Checkmate. Dan kalau dimakan kuda E6, maka akan ada benteng F7. Checkmate juga. 2 langkah. Kalau dimakan, mati benteng H8. Dan kalau raja H6, maka menteri H4 checkmate. Itu yang terlewat dari Anies Giri. Nah, apa sih yang dilakukan Anies Giri yang membuat keunggulannya hilang seketika dalam satu langkah ini? Yaitu langkah benteng F8. Langsung turun keunggulannya karena itu merupakan langkah yang kurang tepat. Well, mungkin yang mendasari pemilihan dari langkah ini ya, kalau menurut saya dari sisi pemain adalah bahwa dia ingin menghilangkan benteng di sini dan ingin memplot kuda C6 untuk benteng B8. Mungkin dia kira sama ya calculation-nya, dan ternyata itu kurang tepat. Kemudian menteri F8 dan kuda C6. Ancam benteng B8, ya hitam menteri C5, dan lihat keunggulannya jadi seimbang. Nah, harusnya selain kuda C6 bisa tetap memplot menteri F6. Ini nih yang nggak dijalanin sama Anies Giri. Menteri C5, putih benteng B7, ancam pion F7, kuda F5, Anies Giri masih berupaya di sini. Perlu diingat bahwa sekarang putih memiliki 5 pion, sementara hitam 6 pion. Jadi kalah 1 pion dalam posisi bertahan Andreikin Dimitri. Kuda F5, Anies Giri coba melakukan trik kuda E7, yang kalau misalkan dimakan, ada langkah apa? Ya ada langkah menteri F6.
memberikan tekanan pada kuda, dan memberikan tekanan pada pion F7. Yang kalau misalkan di sini jalan Raja F8, maka akan jatuh ya benteng di petak H8. Apabila benteng H7, maka di sini benteng E7. Nah, ini akan menarik untuk Anies Giri. Ya, tapi jelas Andreikin Dimitri merupakan pecatur nomor 24 dunia, dan dia tidak tertarik dengan itu, dia menjalankan Raja G7, teman-teman. Kuda G6 dijalankan Anies Giri dan membuat ini keunggulannya jadi lebih besar untuk hitam. Karena ini merupakan langkah yang salah ya. Apa yang dimau Anies Giri kalau misalkan hitam Raja G6, maka di sini dia ingin Menteri G4. Memberikan komplikasi ya, bentuk bangunan yang sedikit rumit untuk hitam dengan waktu yang terbatas gitu. Nah, kemudian di sini Menteri C6 ancam Andreikin Dimitri, lebih tepat lagi Menteri C8 ya, ancam benteng. Di sini kemudian benteng F7, tanda tanya kembali. Nah, kenapa nggak benteng A7? Kalau benteng A7 maka akan Menteri C5 lagi. Kalau misalkan benteng D7 akan Menteri C8. Kalau benteng A7 maka akan Menteri B8, benteng D7, kemudian akan Menteri E8. Nah, baru nih. Jadi dipaksa bentengnya sampai ke petak D7 untuk pionnya bisa dijaga oleh Menteri. Kemudian jika pindah baru ini akan dimakan, teman-teman. Jadi bedanya adalah Menteri Hitam akan diplot di petak E8 untuk menjaga pion F7-nya ini, supaya enggak hilang setelah Menteri G4 ini, tinggal Raja geser aja. Jadi putih akan kehilangan satu perwira, teman-teman. Oke, setelah benteng F7 di sini, hitam Raja F7, kuda H8, Raja kembali lagi G7, Menteri H5, terlihat serem, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa karena Andreikin Dimitri pede dengan Menteri C3. Kalaupun skak di sini tinggal makan rajanya aja, dan agak sulit ya menemukan langkah cek abadi. Contohnya kalau makan, dan kalau misalkan Menteri H8 di sini Raja 7, kalau misalkan skak Menteri H5 maka akan ditutup dengan kuda H6. Jadi tidak ada skak abadi di situ. Ya, Menteri C3, kuda F7, Menteri S1 skak, Raja H2, Menteri F2, dan belum bisa draw di sini. Kuda G5, Menteri G3, Raja G1, dan sebenarnya ini udah unggul banget ya langkah kemenangannya. Mungkin teman-teman bisa tebak posisi ini, karena di sini Andreikin Dimitri cari langkah yang lebih mudah dalam waktu yang terbatas, tinggal 30 detik dia jalan Menteri S1, Raja H2, dan Menteri H5 menghabiskan pionnya. Kemudian Menteri H3, Raja H2, Menteri G3, Raja G1, skak terus sampai ada posisi memberikan menterinya secara gratis, tapi untuk ditukar kembali dengan menteri. Ya jelas dengan keunggulan dua pion bebasnya ini ya, dan apalagi di sini pion H4-nya bagus banget, menekel laju dari pion untuk bisa promosi. Jelas di sini hitam unggul dan kuda C5, Raja E5, Raja F2, D4, Raja E2, kuda F4 skak, Raja F3, Raja D5 memberikan kuda gratis, ditukar lagi dengan kuda, dan pion hitam jelas lebih cepat promosinya. Gak mau kuda 4, hitam kuda E6, G3, makan, H4, D3, Raja G3, Raja C4, H5, Raja B3, H6, kuda F8. Tidak mau makan ya, karena di sini akan promosi. Jadi kuda F8, kuda C5 skak, Raja C2, kuda E6 memberikan gratis, tapi tidak terburu waktunya. Karena di sini D2 menyerah Anies Giri dan tersingkir dari babak semifinal FIDE Grand Prix, dan Andreikin Dimitri akan jadi lawan Richard Rapot dalam babak final FIDE Grand Prix leg kedua Belgrade, Serbia. Kalau dilanjutkan, kuda makan F8 jadi menteri. Kalau misalkan H7 maka akan ada menteri D6 skak dan mendapatkan kuda. Kalau Raja G7, menteri F8, pionnya tidak bisa promosi. Ya, nanti malam akan terjadi partai final antara pecatur nomor 1 Hongaria Richard Rapot berhadapan dengan Andreikin Dimitri. Menurut kalian, siapa yang akan jadi pemenang di babak final? Andreikin Dimitri ini benar-benar ya, yang pasti tidak bisa membuat Anies Giri tertidur, karena Anies Giri sebenarnya punya partai yang unggul dalam game pertama catur standar di babak semifinal, dan kemudian lagi di babak ini tadi teman-teman bisa lihat bahwa Putih memiliki banyak kesempatan dalam permainan Sisilen Taimanov, tapi ternyata tidak bisa didapatkan hasil kemenangan oleh pecatur nomor 1 Belanda ini. Ya kadang main catur gitu teman-teman, ibaratnya menguasai 75% permainan tapi pada ujungnya kalah. Itu kayaknya rasanya gimana ya teman-teman.
menyakitkan ya kayaknya. Kayaknya lebih enak jadi Andreikin Dimitri yang sepanjang 75 permainan, 75% jalannya permainan dia tertekan, tapi pada ujungnya menang daripada 75% menguasai permainan, ujungnya kalah, teman-teman. Nah, mudah-mudahan kita saksikan lagi Anies Giri di leg ketiga nanti lebih cemerlang lagi, teman-teman. Kita doakan pastinya. Dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini bahwa ya unggul itu belum tentu menang ya, teman-teman. Jadi dalam posisi unggul harusnya kita tetap melakukan langkah yang terbaik hingga keunggulan itu bisa kita dapatkan hasil kemenangan. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dukung terus RL Chess untuk terus berkembang, dan semangat bikin konten. Catur Yes, Indonesia Jaya. Oh iya, finalnya akan berlangsung dengan 2 game permainan juga.